Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menyatukan hati, kita masuk dalam saat teduh. Kita berhimpun dan berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini oleh karena pertolongan kita dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai ibadah pagi hari ini. Amin. Semua Tuhan, mari kita memuji Dia, karena Dia yang layak kita puji, kita sembah. Kita pujikan PPR nomor 2, hormat bagi Allah. Firman Tuhan, Habakuk 3:17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat Tuhan, mari kita melihat nats pembimbing pagi hari ini yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam musim corona ini kita tidak bisa beribadah dengan leluasa, tetapi kita harus tetap beribadah, menyembah Dia dimanapun kita berada. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 21-23, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung,
dan juga bukan di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Untuk itulah nubuatan Tuhan Yesus sudah disampaikan pada kita, sehingga kita harus menyembah Dia dimanapun kita berada. Walau kita tidak bisa berhimpun dalam rumah Tuhan sebagai keluarga besar, kita tetap menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita menyembah dengan hati, hormat, khidmat, dan gentar. Karena Allah Yesus kita bukan hanya sebagai Bapa yang mengasihi anaknya, yang meminta roti dikasih ular, yang sebagai Yesus yang menyuci kaki murid-muridnya, dan juga bukan sebagai gembala yang menuntun kita ke dalam rumput yang hijau dan memina bubukan kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan datang, Tuhan sebagai Raja yang mulia, sebagai Raja yang penuh otoriter, yang benar, sehingga kita harus menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Pujian mengatakan, rajakanlah Yesus. Sepatutnya lah kita merajakan Allah kita Yesus Kristus, dan kita hormat senantiasa dimanapun kita berada. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita dengan khidmat, hormat, menyembah Dia. Rajakanlah Yesus, karena hanya Dia Yesus, Raja segala raja. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, maut telah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan rahmat-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Puji Tuhan, biarlah kita senantiasa mengakukan Dia, Yesus yang lahir dalam palungan, yang lemah lembut. Itu sekarang berubah atas kebangkitannya, kemenangannya. Dia adalah Raja segala raja yang menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tetap berdiri. Kita masuk di dalam pengakuan dosa kita untuk lebih dalam menyembah Dia. Jemaat Tuhan, mari kita menyatu mengaku dosa kita. Bapa yang di surga, kami datang dengan segala kehancuran hati kami untuk menyembah Engkau, untuk menyiapkan hati mendengarkan sabda firman-Mu. Untuk itu Bapa,
di saat-saat virus corona yang melanda di dalam kehidupan bangsamu, bahkan seluruh dunia. Bukanlah semata-mata engkau kejam dan jahat, tetapi semata-mata kamilah yang salah, yang kurang hormat terhadap engkau Tuhan, dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam hidup kami yang selalu kami bangga-banggakan dalam mencari kekayaan, mencari ilmu setinggi langit demi mencapai cita-cita kami supaya kami dapat menguasai dunia ini. Tetapi Bapa, dengan tulah virus ini kami tidak berdaya Bapa. Sebesar negara adik kuasa, apapun yang dilakukan semuanya adalah cuma-cuma. Bapa, itu semuanya adalah kesalahan kami. Untuk itu pada pagi hari ini kami introspeksi diri kami masing-masing. Kami tidak dapat menjalankan amanat sebagai misbah shema di rumah kami masing-masing kepada anak cucu kami. Sehingga anak kami lalai dan mereka mencari kesenangan, penyembahan yang lain, ilah-ilah lain, untuk memberikan kekuatan bagi setiap mereka di dalam berkarya, baik dalam bekerja. Ampuni kami Bapa, kami tidak dapat melakukan semua itu. Dan juga kami tidak dapat menjalankan amanat agung, di mana kuasa kebangkitan-Mu yang dahsyat itu tidak dapat kami utarakan, sampaikan kepada orang-orang sekeliling kami, untuk menjadikan semua bangsa murid Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu ampuni kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Kami bersyukur bahwa tulah itu, corona itu dapat berlalu dari kehidupan kami. Sangat bersyukur, berterima kasih. Kalau dibandingkan dengan kebaikan, kerohanian kami sangat jauh. Tidak dapat kita bandingkan dengan anugerah yang Kau berikan, sehingga kami dapat berdiri pada pagi hari ini bersama jemaat-Mu, warga besar GKT, untuk tetap menyembah Engkau, memuji Engkau. Biarlah pagi hari ini kami mohon ampun pada setiap orang-orang yang kami salahkan, kami salahi, orang tua, anak, menantu, cucu, orang-orang di sekeliling kami, sanak saudara, famili kami. Semua yang kami telah jahati, Tuhan ampuni kami. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, dan kami boleh menyembah Engkau seperti sedia kala atas tulah-tulah yang Engkau sudah cabut di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala penyucian-Mu, kuasa-Mu. Pagi hari ini Engkau sudah lawat setiap kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau lebih dalam, lebih lagi mendekat kepada kuasa lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam Yesus kami mengucap syukur atas pengampunan dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita melihat berita anugerah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 42 dan 43. Kisah Rasul pasal 10 ayat 42 dan 43. Dan Ia telah menugaskan kami
memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sebagai anak Tuhan yang sudah diampuni dosa-dosa, menerima anugerah keselamatan, marilah kita melihat petunjuk itu baru di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan ibadah pagi hari ini dengan terus memuji Dia, membesarkan namanya. Kita mau bangkit dengan kuasa kebangkitan Tuhan yang minggu lalu kita sudah jalani. Biarlah semua itu dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji PPR 255. Bangkitlah bagi Yesus. PPR 255. Bangkitlah bagi Yesus. Bangkitlah bagi Yesus, hai kamu yang berperang, kibarkan panji-panji, Tuhan tentu menang. Yesus berjalan dulu membawa tenteranya, sehingga musuh kalah dan Yesuslah Raja. Bangkitlah bagi Yesus dan dengar trompetnya, hai maju dan berperanglah melawan musuhmu. Jikalau sangat susah dan banyaklah musuh, hai kamu yang berperang, tunjukkan setiamu. Bangkitlah bagi Yesus. Bangkitlah bagi Yesus, Dia dalam perang. Tak lama engkau nanti bersorak dan menang. Mahkota kemenangan diberikan Tuhanku, selamanya di surga engkau berkerajaan. Selamanya di surga, selamanya di surga engkau berkerajaan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama gereja sepanjang abad, kita akan mengikrarkan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita bersehati melayani dalam pokok-pokok doa yang akan kami doakan bersama keluarga besar GKT untuk segala pekerjaan Tuhan, baik pada setiap jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan, baik yang kita hadapi saat ini yaitu Corona-19. Biarlah semuanya itu boleh cepat berlalu. Mari kita satukan hati berdoa. Yang pertama, kita berdoa bagi Corona ini supaya cepat berlalu, sehingga pemulihan bangsa dan negara, pemerintah melalui Bapak Jokowi Presiden boleh cepat dipulihkan di dalam kondisi yang terpuruk ini, sehingga setiap masyarakat dari lapisan yang terendah sampai yang tertinggi boleh kembali seperti sedia kala. Kita juga berdoa bagi anak-anak pemuda di dalam bekerja, berstudi, baik di luar pulau, baik di Jakarta, baik di Malang, di Surabaya, di Mojokerto, semuanya kita doakan supaya mereka dipelihara Tuhan, khususnya di dalam musim Corona ini. Kita menyerahkan pasangan hidup mereka, kita menyerahkan hidup mereka supaya mereka jalan di dalam jalan yang benar, sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Selanjutnya kita berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala pergumulan pekerjaan di masa-masa yang sulit. Bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, tetapi di seluruh bumi, seluruh dunia ini. Kita doakan semoga cepat dipulihkan dalam perekonomian seperti sedia kala. Kita juga berdoa bagi mereka yang sakit, Bapak Cuncun, Bu Kim Syok. Kita juga berdoa bagi Bu Toto, bagi mereka yang kita tahu yang lemah tubuh, yang memerlukan doa, baik saudari Lina terus berobat di luar negeri. Kita doakan semuanya, biarlah Tuhan jadi kehendak memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Mari kita bersatu hati, kita mendoakan bagi COVID-19 ini. Bapa yang di surga, pagi hari ini dengan sungguh-sungguh menyerahkan keberadaan COVID Corona-19 ini. Biarlah kami boleh merasakan betapa yang kami banggakan, baik keuangan kami, baik harta kami, pada saat ini lumpuh total di seluruh pelosok negeri ini. Bapak, biarlah semua itu membuat kami dapat tetap berdiri dan percaya kepada Tuhan, sehingga Engkau boleh memulihkan kembali keberadaan kami seperti sedia kala. Jauhkan virus dalam kehidupan anak-anak-Mu di seluruh pelosok-pelosok yang ada, sehingga mereka tidak memperoleh bencana-bencana ini dan merasakan kesedihan-kesedihan dalam keluarga lepas keluarga. Tetapi jauhkan tulah-tulah ini, sehingga mereka boleh dipulihkan. Bagi bangsa dan negara, Presiden Jokowi yang telah mengatur beberapa program kebijaksanaannya, Bapak berikan hikmat untuk menjalankan semua program-program untuk menangani virus COVID ini. Dan biarlah campur tangan Tuhan memberikan kepercayaan hikmat pada Bapak Jokowi, para menteri, sampai ke bawah RT, RW, lurah, semuanya diberikan hikmat untuk mengatur kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Biarlah semuanya boleh berlalu dan semua kehidupan boleh pulih seperti sedia kala. Kami juga bersehati berdoa
bagi jemaat Tuhan. Biar dalam kehidupan hari lepas hari perekonomian, biar Tuhan memberikan pekerjaan, tetap mencukupi kehidupan mereka. Sehingga kami tetap menyandarkan diri kami, tetap menggantungkan hidup kami hanya di dalam Engkau, Yesus Tuhan kami yang hidup. Selanjutnya kami berdoa bagi anak-anak muda. Biarlah di jauh, di luar pulau, di luar kota Jakarta, Malang, Surabaya, dimanapun mereka belajar, studi, bekerja, mencari nafkah, mencari kehidupan. Bapa berkati mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, dari corona ini, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan dalam kehidupan mereka, untuk bersaksi bagi setiap orang-orang di sekeliling mereka. Berikan hikmat mereka untuk belajar di rumah. Saat-saat ini tidak boleh mengadakan belajar mengajar. Biarlah semuanya itu boleh berlalu, dan mereka tetap menjadi anak-anak yang pandai, yang menyenangkan orang tua di dalam kehidupan, di dalam perjalanan studi mereka. Bagi mereka yang bekerja, biarlah campur tangan Tuhan atas setiap mereka. Berikan hikmat mereka untuk beralih di dalam segala posisi-posisi perekonomian yang sedang bergolak ini. Biar mereka bisa mengalihkan perhatian-perhatian untuk menuai keuntungan bagi kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan dalam sakit penyakit. Kami menyerahkan Bapak Cun-Cun. Kami menyerahkan Bu Kim Syok. Kami menyerahkan Saudara Franky dalam kelemahan tubuh. Bapak Jamal lawat mereka. Baik Bu Toto, baik Saudari Lina yang sering berobat ke luar negeri. Bapak, Engkau melihat setiap keluhan-keluhan sakit penyakit bagi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu GKT Philadelphia. Terima kasih Bapak, kami percaya seruan doa jemaat-Mu Engkau dengar senantiasa. Karena kami alaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Biarlah kehendak Tuhan kami Yesus yang jadi segala doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya yang terindah bagi kehidupan kita hari lepas hari, yaitu mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu biarlah kita siapkan hati, jangan pergi kemana-kemana, mumpung di rumah kita bebas, baik ke kamar mandi berkali-kali, tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu melihat di mana engkau mencaskan HP-mu kepada listrik, yaitu Roh Allah yang kau cabut, tancap, sehingga engkau tidak penuh roh dan kebenaran. Mari kita fokuskan untuk mendengarkan firman Tuhan, menyembah Dia. Kita pujikan PPR 238, nyalakan terang rahmat-Nya. PPR 238, nyalakan terang rahmat-Nya. Rahmat Bapa terus bercahaya bagai sinar menara. Kita di pantai menjaga terang bagi laut gelap.
yang getih, angkatlah terangmu, tinggikan bagi yang hampir lemas. Angkatlah terangmu tinggi bagi yang hampir lemas, tunjukkan penebusannya agar jiwanya selamat. Nyalakan terang rahmat-Nya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bahaya tidak jadi tenggelam. Nyalakan terang rahmat-Nya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bahaya tidak jadi tenggelam. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang di hadapan Engkau ya Allah, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang juga sangat amat mengasihi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua semata-mata hanyalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur memberikan diri kami untuk boleh menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami juga rindu firman Tuhan boleh menguatkan kami di tengah-tengah segala situasi yang ada sekarang ini. Firman Tuhan boleh menghibur kami, membimbing kami bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana kami boleh membawa diri kami lebih lagi mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang boleh melawat setiap kami, setiap jemaat Tuhan, di setiap rumah tangga masing-masing, melawat hamba-Mu dengan penuh kekurangan yang ada. Biarlah kami sama-sama boleh memberi diri kami dipakai oleh Tuhan, dan biarlah hanya Roh Kudus yang boleh bekerja sepanjang waktu firman Tuhan diberitakan. Oh Tuhan, terima kasih, inilah syukur pengharapan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan hari ini boleh ada dalam keadaan yang saya yakin semua jemaat dalam keadaan yang luar biasa, semua karena berkat Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu jemaat. Filipi pasal 3, Filipi 3 ayat 1b sampai dengan yang ke-11. Filipi 3, 1b sampai dengan yang ke-11. Saya akan memimpin membacakannya. Bapak Ibu jemaat boleh mengikuti melewati Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita sekalian. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia
dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus kita sudah rayakan minggu lalu ya. Kebangkitan Yesus ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting. Bapak Ibu jemaat terkasih, mengapa? Tanpa Yesus bangkit, kita mungkin tidak akan menyembah Dia. Tanpa Yesus bangkit, tidak akan pernah ada kekristenan. Ya, semua manusia mengalami peristiwa kelahiran. Semua pemimpin agama, semua dilahirkan. Tetapi hanya Yesus yang mengalami peristiwa kebangkitan. Dan ini adalah fakta. Kita sudah mendengar banyak minggu lalu dalam perayaan Paskah. Ini fakta, artinya apa? Itu tertulis di dalam sejarah, bukan hanya di dalam Alkitab orang Kristen saja. Kalau dalam Alkitab saja ini kan mungkin ini buat-buatan orang gereja, orang Kristen, pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi ini juga peristiwa Tuhan bangkit juga ada di dalam catatan sejarah secara umum. Ya, mungkin ada pemimpin agama lain, mungkin ada dalam kisah agamanya mengisahkan tentang juga kebangkitan. Tetapi itu hanya apa ya? Istilahnya apa ya, legenda begitu, tidak ada catatan fakta di dalam sejarah. Tetapi dalam peristiwa Yesus bangkit ini adalah fakta, ya. Ini penting Bapak Ibu jemaat terkasih, fakta bahwa Yesus bangkit ini suatu hal yang penting, ya. Kalau itu adalah hoak begitu, tidak nyata, kita nggak akan membahas tema pada pagi hari ini, yaitu mengenai kuasa kebangkitan Yesus bagi gereja. Untuk apa kita bahas kalau itu hanyalah belum tentu fakta, ya. Jadi pertama kita harus meyakini bahwa peristiwa Yesus bangkit adalah fakta, walaupun masih banyak orang yang meragukan akan hal itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita bertanya, mengapa Yesus bisa bangkit? Ya. Mengapa Yesus bisa bangkit? Ya. Kalau kita baca Kisah Rasul 2, itu ada peristiwa apa? Ada penggalan khotbah Rasul Petrus di Yerusalem dengan jelas mengatakan Petrus bahwa oleh kuasa Allah lah Yesus itu bisa bangkit. Kuasa Allah yang membuat Yesus bisa bangkit. Berarti kuasa itu jugalah kuasa yang sudah membangkitkan Yesus, itu jugalah yang sudah membuat berbagai macam peristiwa-peristiwa ajaib, termasuk dalam peristiwa penciptaan dunia ini, termasuk dalam peristiwa pelepasan umat Israel dari Mesir. Itu kuasa itu yang juga bekerja, kuasa Allah. Dan banyak dalam peristiwa-peristiwa lain yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Nah, dan kuasa itu jugalah yang juga akan bekerja, sudah bekerja dan akan bekerja dalam kehidupan gereja, ya, sekarang dan seterusnya. Siapa gereja yang dimaksud? Tentu yang pasti bukan gedung ini, bukan organisasinya, bukan strukturnya, tetapi gereja yang dimaksud adalah orang-orang percaya, ya. Gereja yang sejati adalah persekutuan orang-orang yang percaya, orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang. Gereja yang sejati adalah pribadi dari orang yang menaruh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa dia, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Itulah adalah gereja yang dimaksud. Nah, pribadi-pribadi seperti inilah gereja, inilah yang juga akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kuasa itu sudah bekerja dan akan terus bekerja dalam diri anak-anak Tuhan, dalam diri gereja yang sejati itu. Dan itu sudah nyata dalam diri kehidupan Rasul Paulus yang kita sudah baca suratnya, tulisannya pada pagi hari ini, ya. Contoh nyata bahwa kuasa itu bekerja dalam diri Rasul Paulus. Ini hal pertama yang kita akan pelajari, bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu yang pertama, bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu juga bisa membuat seseorang itu mengalami pembaharuan hidup. Ini yang pertama yang kita akan bahas, yang sudah nyata terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, yang dulunya adalah Saulus, kemudian mengalami, kalau dia berubah dengan dia kemauan dia sendiri, nggak akan mungkin sedrastis itu, ya. Kalau kita baca kisahnya bagaimana
Dulu Saulus dia bertobat dalam sebuah perjalanan menuju ke Damsik yang rencananya dia akan mendatangi perkumpulan orang-orang yang menyembah Yesus, tetapi kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia mendengar dia melihat suatu cahaya yang sangat menyilaukan matanya dan mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Hanya dia yang dengar, sementara teman-temannya enggak mendengar itu. Nah, Saulus mengalami pembaharuan hidup. Apa yang membuat dia berubah? Siapa yang membuat dia berubah? Ya, kuasa itu yang membuat Saulus boleh mengalami pembaharuan hidup. Sehingga kemudian apa yang terjadi dalam diri Paulus? Semuanya berubah. Ya. Apa yang berubah dalam diri Paulus? Yang pertama adalah orientasi hidup atau pandangan hidup. Kita baca tadi, ya. Pandangan hidup Paulus berubah, sikap hidup Paulus berubah. Kalau kita tadi membaca bahwa dulu dia mengutamakan yang namanya hal-hal yang lahiriah, ya. Walaupun dia memang patut untuk berbangga akan hal itu, tentang status dia, tentang kepandaian dia, ya, tentang harta, walaupun dia kita nggak membaca jelas bahwa dia orang yang kaya, tapi kita yakin bahwa dia adalah orang yang mempunyai harta yang lumayan. Dia bisa bersekolah kepada sang maha guru Gamaliel dan lain sebagainya, ya. Sekarang dia anggap ketika dia sudah mengenal Kristus, ya, kuasa itu sudah membuat dia merubah orientasi hidupnya. Semua itu enggak dia anggap sebagai sesuatu yang wah, enggak. Ya. Bahkan dia katakan itu semua rugi dan bahkan sampah. Ini hanya alegori saja ya, hanya sebuah kiasan. Semua itu sampah, enggak ada gunanya. Walaupun itu secara manusia itu hal yang sungguh luar biasa. Ya. Dia kurang pinter apa, masih muda, dia sudah menjadi seorang yang sungguh luar biasa. Masuk kelompok Farisi. Bahkan dia menjadi seorang pemimpin agama yang sungguh luar biasa. Tetapi dia anggap semua itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus yang sekarang dia sudah kenal itu, ya. Apa yang dahulu sebagai sesuatu hal yang wah, tetapi setelah dia mengenal Yesus tidak ada yang lebih penting daripada Yesus. Itulah seharusnya yang menjadi juga pandangan hidup orang-orang yang mengaku percaya Tuhan dan sudah diubahkan dalam Tuhan. Orientasi hidupnya yang terutama adalah Tuhan. Kalau ada orang-orang Kristen yang mengaku sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh, sudah diubahkan, tapi yang terpenting dalam hidupnya itu adalah hal-hal yang tadi itu yang duniawi, orientasi hidupnya masih kepada kebendaan, bukan Tuhan yang terutama, patut dipertanyakan. Apa yang berubah lagi dalam diri Paulus? Sikap hidupnya, ya. Kalau dia dulu sikap hidupnya begitu brutal begitu ya, dia begitu luar biasa menganiaya para pengikut Tuhan Yesus, tetapi sekarang dia menjadi orang yang sikap hidupnya berubah. Dulu dia penganiaya, tetapi sekarang dia rela teraniaya karena memberitakan Injil, ya. Ada pembaharuan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus. Siapa yang mengerjakan itu? Kuasa Tuhan, ya. Jadi hal pertama yang merupakan kuasa kebangkitan Tuhan bagi gereja yaitu membaharui kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau mungkin sekarang itu kita juga mengalami pergumulan dengan mungkin anak-anak kita, orang tua kita, atau siapapun yang kita kasih yang sedang jauh daripada Tuhan ataupun belum mengenal Tuhan. Lewat firman Tuhan pagi ini kita meyakini bahwa kuasa Tuhan bisa membaharui kehidupan seseorang. Karena itu jangan pernah lelah untuk kita boleh terus mengabarkan Injil. Jangan pernah lelah, bukan usaha kita tetapi ada kuasa itu yang boleh bekerja mengubahkan hidup seseorang. Jangan pernah lelah berdoa untuk anak-anak kita. Jangan pernah lelah berdoa untuk mungkin pasangan kita, untuk orang tua atau siapapun yang sekarang ini sedang jauh dari Tuhan. Jangan pernah lelah. Karena apa? Kuasa kebangkitan Tuhan itu bisa membaharui kehidupan seseorang. Bukan karena saya, bukan karena kita yang berdoa, bukan, tetapi karena kuasa yang sudah membaharui hidup Rasul Paulus.
Kuasa yang sudah membangkitkan Kristus itu juga akan boleh bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan semua manusia pada masa-masa ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat terkasih, jangan pernah lelah, saya katakan sekali lagi, jangan pernah lelah untuk mengabarkan Injil. Jangan pernah lelah berdoa untuk perubahan hidup seseorang yang kita kasihi pada waktu-waktu ini. Nah, itu yang pertama, kuasa kebangkitan Tuhan buat gereja. Yang kedua apa? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kuasa kebangkitan Tuhan bagi gereja itu bahwa kita akan terus mengalami penyertaan, bahkan kemenangan dalam setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dalam sebuah amanat agung kita sudah tahu pasti, ya. Tuhan katakan apa? Bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ini bukan hanya untuk pemberita Injil, tetapi untuk semua orang-orang percaya. Bahwa orang-orang yang percaya itu akan boleh mengalami penyertaan Tuhan. Bahkan orang-orang yang di dalam Tuhan akan mengalami kemenangan dalam setiap masalah, pergumulan yang dialami di dalam kehidupannya. Contoh nyata di dalam Alkitab, ya. Kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal 21 bagaimana mengalami penyertaan Tuhan. Yohanes 21 kita lihat sekilas saja karena ini agak panjang. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 itu ada kisah mengenai murid-murid Yesus, ya, murid-murid Tuhan Yesus, ada Petrus, ada Yohanes. Ketika itu mereka sudah mulai putus asa ketika Yesus sudah guru kita sudah ditangkap, sudah dikuburkan, kita mau ngapain lagi sekarang? Kita kembalilah jaring ikan saja. Ya, kita kembali sebagai nelayan, ya. Mereka mencoba untuk kembali mengambil jalan mereka yang sudah mungkin lama teronggok, mereka kembali, ayo cari ikan, ya. Tapi ternyata apa, Bapak Ibu jemaat terkasih? Ya. Ternyata setelah sepanjang malam mereka mencari ikan, mereka tidak mendapat ikan sama sekali sampai siang, ya. Dan akhirnya dalam cerita ini, dalam Yohanes 21 ini, ternyata kemudian setelah siang ada seseorang di pinggir pantai yang mengarahkan supaya menebarkan jalannya di sebuah tempat, dan ternyata mendapat ikan yang sangat banyak, ya. Petrus langsung ingat, karena peristiwa seperti ini pernah juga terjadi ketika dia pertama kali dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Dia langsung ingat, wah, itu adalah Yesus, ya. Yesus menolong mereka ketika mereka mengalami masalah, dan bahkan enggak hanya dikasih ikan banyak, toh enggak. Ternyata Tuhan sudah menyediakan roti, ya. Sudah ada roti bakar, ya, kalau nggak salah, ya. Untuk mereka setelah sepanjang malam mereka menangkap ikan, mungkin kelaparan, ayo makan sama-sama. Luar biasa penyertaan Tuhan. Ya, kuasa kebangkitan Tuhan akan membuat kita, gerejanya, anak-anaknya boleh mengalami penyertaan di dalam kehidupan, dalam setiap masalah, pergumulan yang dihadapi oleh setiap kita. Jemaat Tuhan terkasih, untuk waktu-waktu ini, siapa sih yang enggak mengalami masalah? Hampir semua orang mengalami masalah ekonomi. Ya, saya katakan hampir karena enggak semua, ada juga yang enggak itu, ya. Ya, tetapi hampir semua orang itu sekarang ini mengalami masalah ekonomi, betul, ya. Pengusaha, ya. Kemarin saya lihat di berita itu di daerah Jakarta dan sekitarnya itu sudah ada berapa ribu yang di PHK karena apa? Pengusaha menutup usahanya, ya. Kalau usaha itu enggak merugi, enggak mungkin ditutup, ya. Yang rugi ini bukan hanya pekerjanya tok, tetapi pengusaha juga pasti mengalami masalah yang sangat berat. Pengusaha, berapa banyak pengusaha yang mengalami masalah yang berat, terutama sekarang ini pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata, ya kan? Mandek semuanya, luar biasa. Siapa sih enggak mengalami masalah? Pekerja harian, wah tambah lagi. Biasa bekerja sehari untuk makan sehari, sekarang enggak bisa kerja lagi, ya. Enggak bisa kerja lagi. Pedagang kecil yang biasa jualan nasi, dipikir mungkin di jualan nasi bungkus itu apa, sekarang karena orang semua di rumah masak sendiri, nggak lagi yang beli sudah jauh berkurang,
Bahkan juga diobrak-obrak oleh Satpol PP nggak boleh jualan lagi. Ya. Siapa lagi tukang parkir? Siapa yang diparkir? Orang semua di rumah semuanya. Parkir siapa? Di bandara porter itu, karena bandara sepi, semua sepi. Porter yang bawa-bawa tas itu sekarang mereka juga kehilangan semuanya itu. Ya. Kita pun yang di rumah pun juga punya masalah. Ya. Bukan nggak punya masalah ya. Anak-anak sekolah yang di rumah, belajar di rumah sekarang juga punya masalah ya. Guru yang katanya wis enak guru ndak ngajar rek, makan gaji buta katanya. Sopo sing bilang di rumah itu malah gak karu-karuan, ngajar secara daring itu wis tambah ya. Guru apalagi guru di rumah harus ngajari murid di rumah masing-masing, di rumah juga ngurusi muridnya, anaknya yang juga mendapat tugas secara daring ya. Jadi kadang kalau kami itu pengalaman di rumah itu walaupun kayaknya libur tetapi nggak pernah berhenti ya. Di sini nyiapkan untuk tugas anak-anak, di lain sisi juga HP yang juga berbagi itu harus mendampingi anak-anak yang mendapat tugas dari guru ya. Belum lagi mendampingi untuk lihat TVRI, sekarang kan ada yang baru kan TVRI. Wes sempat kadang uring-uringan, ayo dampingan karena kan nonton apa itunya, apa jawabannya, lo ndak ngerti, lo ya apa nggak bisa diulang lagi kan, kecuali kita ngunduh lagi itu linknya. Wah sampai uring-uringan ya. Semua orang punya masalah Bapak Ibu jemaat terkasih. Sekarang ini kalau kita mau jujur, hampir semua orang punya masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Ya. Sebagai orang Kristen pun, sebagai pengikut Tuhan yang setia sekalipun, tidak ada jaminan. Tidak pernah ada jaminan di Alkitab bahwa pengikut Yesus menjadi pengikut Tuhan Yesus akan bebas dari masalah. Tidak ada itu ceritanya. Tidak ada. Tetapi yang pasti ada jaminan yang pasti bahwa dalam setiap masalah yang kita hadapi Tuhan akan selalu menyertai. Nah itu yang luar biasa. Tidak ada jaminan kita nggak punya masalah, tidak ada. Tetapi ada jaminan bahwa dalam semua masalah yang kita hadapi Tuhan akan selalu menyertai. Bahkan akan memberikan kemenangan. Menang di sini bukan berarti bahwa pasti kalau kita sekarang ini usahanya mandek, kemudian tiba-tiba langsung bangkit lagi. Atau kalau sedang sakit, kemudian tiba-tiba langsung bisa pasti sembuh. Tidak harus seperti itu. Ya. Kemenangan yang saya maksud di sini adalah walaupun kita sedang mengalami masalah, walaupun kita sedang mengalami sakit penyakit, kita masih bisa tetap bersyukur. Kita masih bisa tetap bersukacita. Kita masih tetap bisa setia di hadapan Tuhan. Tidak pernah tinggalkan Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Bukan sebaliknya berkata, opo Tuhan ikut jahat. Ya, menyalahkan Tuhan. Ya, padahal kalau kita berpikir betapa banyak kesetiaan Tuhan yang telah kita nikmati selama ini dibandingkan sekarang ini masalah yang kita hadapi ini hanya istilahnya itu kalau kita bandingkan dengan semua berkat-berkat Tuhan itu tidak seberapa. Ya, seperti yang dibilang oleh Pak Yakub tadi tidak seberapa. Tapi terkadang kita karena hal yang sekarang ini kita kemudian bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Ya. Penyertaan Tuhan tetap ada. Masalah ada, penyertaan Tuhan ada. Ya, kalau kita yakini itu kita akan tampil sebagai orang-orang yang menang. Ya, walaupun enggak jaminan bahwa orang yang ikut Tuhan itu akan kemudian ketika kita berdoa langsung masalah hilang, penyakit hilang, enggak. Kita bisa lihat dalam diri Paulus juga. Paulus ini walaupun dia orang yang sungguh luar biasa, superhero saya katakan, tetapi apakah dia enggak punya masalah? Apakah ketika dia berdoa untuk sesuatu hal langsung Tuhan jawab? Enggak, dia sakit Bapak Ibu. Dia punya penyakit yang dia katakan beberapa kali, 3 kali dia berdoa Tuhan enggak ambil penyakit itu, tetap dia miliki. Ya. Tetapi dia adalah orang yang menang karena dalam semua yang dihadapi dia tetap setia di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam tokoh gereja ada John Sung ya, seorang obor Asia. Bagaimana dia mati dalam usia yang relatif muda karena sakit. Ya, tetapi dia orang yang menang karena apa? Walaupun dia sakit-sakitan, semangat dia tetap membara untuk mengabarkan Injil itu. Ya,
untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus itu. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan itu kita boleh rasakan bahwa Dia akan terus menyertai kita. Kuasa itu ada menyertai kita sampai sekarang, sampai kapanpun, bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang akan menang menghadapi segala sesuatu yang sekarang sedang terjadi. Yakinlah akan penyertaan Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Dia kalau Dia berjanji nggak akan pernah Dia ingkari. Dia nggak pernah berdusta. Waktu Dia katakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan ditangkap, aku akan mati, tetapi pada hari ketika aku akan bangkit. Dia pernah bilang begitu kan kepada murid-muridnya beberapa kali. Dan itu Dia genapi. Apa yang Dia katakan, apa yang Tuhan katakan, Dia genapi. Ya. Karena itu jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Dia terus ada dalam hidup kita. Dia terus ada menyertai kita. Walaupun sulit dalam hidup kita sekarang ini, yakinlah bahwa Dia nggak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Tetap berharap sama Tuhan, tetap bersandar sama Tuhan. Dia akan menolong kita, mencukupi kebutuhan kita. Ya, kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan kan. Kayak kemarin tahu-tahu ada Tuhan yang Tuhan gerakkan seseorang yang pengusaha untuk tiba-tiba berbagi menjual ayam murah. Ya, itu cara Tuhan untuk melihara kita. Kita nggak tahu cara Tuhan yang banyak yang kita nggak kita bisa jangkau dengan akal pikiran kita. Penyertaan Tuhan ada terus. Itulah kuasa yang nyata bagi gereja, yang bagi kita sampai dengan saat ini dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bagi gereja? Yang ketiga dan yang terakhir, bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15, 57 sampai 58, saya akan memimpin kita membacakannya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Perkataan Paulus ini tidak berkaitan dengan hukum tabur tuai. Tidak berkaitan dengan masalah pahala. Bahwa kalau kita berbuat baik, kita akan menuai kebaikan. Bahwa kalau kita berbuat sesuatu yang menolong orang lain, kita akan ditolong. Ya. Itu hukum itu akan hukum alam akan seperti itu, tetapi yang dikatakan Paulus itu bukan berkaitan dengan masalah itu, tetapi yang dimaksudkan bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia, kita akan menerima upah dari jerih payah kita di dalam kita ikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Itu adalah berkaitan dengan hal kebangkitan, pengangkatan dan pemuliaan orang-orang percaya, tentang upah surga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat satu perikop ini ya, mengenai kebangkitan tubuh, pasal 15 ini, ya, ayat yang ke-30 dan seterusnya ini, bagian daripada ayat tadi itu. Ini mengenai upah yang kekal di surga, ya, upah yang kekal di surga. Bahwa kuasa kebangkitan Yesus bagi gereja memberikan kita jaminan yang pasti bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada banyak orang yang sudah berlelah-lelah. Bagaimana ikut Tuhannya itu harus sampai ngoyo, sampai gak karu-karuan. Tetapi apakah ada jaminan pasti bahwa mereka itu akan mendapatkan upah di akhir nanti? Belum tentu dan bisa kita katakan tidak. Tetapi di dalam Tuhan Yesus bahwa jerih payah kita dalam kita ikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada upah yang menanti kita, yaitu surga yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau jujur, kita tanya ke orang-orang, takut enggak mati? Pasti takut, apalagi orang ateis.
orang ateis, ternyata itu hal yang paling ditakuti itu mati ternyata. Ya, walaupun mereka kayaknya gagah, hebat, nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa, nggak butuh Tuhan, Tuhan nggak ada. Tetapi ternyata hal yang paling ditakuti itu adalah kematian. Ya, karena apa? Setelah kematian itu memasuki lorong gelap yang blank, nggak tahu apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus bahwa kematian itu adalah sebuah pintu gerbang untuk kita menuju kehidupan yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih luar biasa dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang penuh dengan berbagai macam masalah dan penderitaan. Nah, upah itu akan kita terima. Ya, itu akan kita terima. Kuasa kebangkitan Tuhan itu akan membuat kita itu menerima itu. Ada kebangkitan tubuh. Kalau Tuhan dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan suatu saat nanti. Kita akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kita akan menikmati suatu hal yang sungguh luar biasa. Ya, karena itu jemaat yang terkasih, sering dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, sering dikatakan oleh banyak orang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah sangkal Tuhan Yesus. Jangan pernah sangkal Tuhan karena alasan apapun. Alasan klasik masalah pasangan hidup. Berapa banyak orang yang karena masalah pasangan hidup belum sampai menikah masih pacar, sudah wes pacaran sama yang enggak seiman, wes ojol dari gereja ya. Semakin menjauh ya. Jangan gadekan itu. Ya. Hanya di dalam Tuhan ada hal yang indah yang menanti kita di sana nanti. Kita hidup cuma berapa lama sih? 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu berapa lama? Enggak terhingga, kekal selama-lamanya. Masa mau kita tukarkan itu semuanya dengan hal yang sementara itu? Sayang kan? Enggak sampai 70 lah. Kalau orang berumah tangga berapa tahun sih merasakan indahnya itu? Tidak sampai lama, tetapi yang menanti kita di sana itu lebih kekal lagi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah sangkal Tuhan, ya. Karena masalah pasangan hidup. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ada menerima tiba-tiba ada salah seorang dulu teman jemaat di sini tiba-tiba WA ke Pak Wiwit, gimana kabarnya Pak? Sekarang saya sudah ada di luar pulau. Loh, sama siapa? Ya sendirian loh. Di mana? Apa istrinya di mana? Enggak ikut ta? Loh, sudah saya masih ada aja sudah menikah lagi 2 kali sama orang lain loh. Dulu ke gereja rwajin. Ternyata apa? Ada udang di balik rempeyek. Ya. Ternyata ke gereja karena ikut pasangannya, ya, bukan untuk cari Tuhan. Waduh, jangan sampai kita menggadekan semua yang penting hanya untuk masalah yang hanya sebentar saja. Masalah pasangan, masalah pekerjaan, masalah kenaikan pangkat nanti mungkin yang muda-muda suatu saat akan kalau mau dipromosikan mau naik pangkat ya wes. Ini loh, jangan sampai, karena itu cuma bertahan berapa lama sih, ya. Dan itu pun kalau kita sudah tinggalkan Tuhan, kita nggak akan pernah tenang dalam hidup kita. Banyak pengalaman yang menunjukkan hal seperti itu. Berapa banyak orang yang tinggalkan Tuhan karena pasangan atau karena apa, hidupnya kacau Bapak Ibu. Hidupnya kacau, nggak akan pernah tenang, ya. Dan yang pasti hal yang penting yang kita harus pegang, jangan pernah kita lepas, bahwa di dalam Tuhan Yesus, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan memberi kita sebuah jaminan yang indah. Ada upah kekal yang menanti kita, ada surga yang menanti kita. Saat kita setia iring Tuhan dalam keadaan seperti apapun dan sampai kapanpun. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang boleh menerima kuasa Kristus itu. Kuasa kebangkitan Tuhan yang boleh membaharui kehidupan kita sebagai orang-orang yang ikut Tuhan. Biarlah kita boleh mengalami kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita
dalam masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita adalah orang-orang yang menang. Kita juga akan boleh menerima upah yang kekal di surga, karena Dia menyediakan itu bagi kita, orang-orang yang boleh setia iring Dia sampai kapanpun juga. Biarlah 3 hal ini, kuasa kebangkitan Tuhan itu boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh terus kita pegang dan memberkati kita di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini boleh kembali mempelajari firman Tuhan, boleh belajar firman Tuhan. Kami bersyukur boleh memiliki Engkau, Allah yang sejati, Allah yang hidup bukan Allah yang mati, Allah yang mengetahui keadaan kami, Allah yang mempunyai kuasa yang tidak pernah berubah dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, itu yang boleh akan terus memperbarui kehidupan kami. Kuasa-Mu itu yang akan terus menyertai kami, sehingga dalam segala masa yang kami hadapi, kami boleh terus merasakan sukacita, bahkan boleh menjadi orang-orang yang menang. Kuasa-Mu itu yang juga akan boleh membuat kami menjadi orang-orang yang boleh menerima upah yang Kau janjikan, yaitu surga yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh terus ada di dalam Engkau, boleh menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang terus boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur kami, pengharapan kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, di mana kuasa kebangkitan Yesus menguatkan kita. Dialah firman itu menjadikan fondasi hidup kita hari lepas hari. Saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan, di mana minggu ini, minggu ketiga kita 2 kali jalankan persembahan, yaitu yang pertama untuk kas diakonia, yang kedua untuk kas umum. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk memberi, karena kita saat ini masih bisa melakukan ibadah, karena tulah itu dilewatkan daripada kita, sehingga waktu kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan PPR 199 semua persembahan ini. PPR 199. Semua persembahan ini Tuhan terima kembali. Haleluya, haleluya, demi Kristus Tuhan kita. Mohon Bapa suka terima. Haleluya, haleluya.
mari kita bangkit bersama, baik di rumah, kita akan menyerahkan persembahan pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih di masa-masa yang sulit ini. Oleh karena virus corona, kami masih bisa memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Mumpung kami masih hidup, lolos dari corona ini, biar kami mengasihi Engkau dengan mengembalikan berkat-berkat yang telah Engkau berikan, curahkan atas kami. Terima kasih Bapa, pakai persembahan ini menjadi peluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja keluarga besar GKT Philadelphia. Biar Kau sucikan uang yang mati ini menjadi hal yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja. Berkati setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum. Biarlah semuanya yang sudah kami jalankan, baik yang lalu-lalu, Tuhan pasti kembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas waktu untuk kami dapat memberi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita kembalikan kemuliaan, puji dan hormat kepada Allah Tritunggal kita. Dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yekti Wibowo dan kita pujikan. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus yang nyata menjadi sumber pengharapanmu, menjadi sumber perlindunganmu, menjadi sumber berkat-Mu, karena Dia adalah Allah yang hidup. Dan biarlah berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas hidupmu, mengalir bagaikan aliran sungai kehidupan yang tidak pernah kering dari saat ini sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh ibadah pagi selesai. Tuhan memberkati.